Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Saputra dengan NIM 12405051040099. Oke, di sini saya akan eh, mengkaji tentang naat dan man'ut dengan rofa. Kita belajar bersama-sama untuk memahami dan mempelajari tentang naat dan man'ut dengan rofa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita baiknya untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa cepat menangkap pelajaran ini, bisa memahami pelajaran ini dengan baik dan juga berkah ya. Baik, doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah bisa memperlancar kita dalam mempelajari tentang na'at dan man'ut dengan rafa. Oke, lanjut. Sini adalah latar belakang tentang na'at dan man'ut dengan rofa. Na'at dan man'ut dengan rofa itu memiliki peran penting dalam membentuk kalimat yang efektif dan jelas dalam bahasa Arab. Dengan memahami konsep na'at dan man'ut dengan rofa, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Arab dengan lebih efektif dan juga akurat. Oke, tujuan kita mempelajari ini dan mengkaji tentang na'at dan man'ut dengan rofa ini yakni untuk menjelaskan konsep na'at dan man'ut dengan rofa dalam bahasa Arab, termasuk definisi, tanda, dan contoh-contohnya juga. Dengan memahami konsep ini, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Arab dengan lebih baik dan juga efektif. Oke, di penjelasan yang pertama, di sini ada definisi dari na'at dan juga man'ut. Di sini saya bacakan dulu ya. Yang pertama itu ada na'at. Na'at adalah kata sifat yang menjelaskan atau menggambarkan sifat dari man'ut. Nah, yang kedua ini ada man'ut. Man'ut itu adalah kata benda yang dijelaskan atau digambarkan oleh na'at. Jadi contohnya kayak gini nih. Misalnya ada kalimat Nifal ganteng. Nah, dari kata Nifal ganteng ini ada yang jadi naatnya, ada yang jadi man'utnya. Nah, di sini naat itu tertera di sini adalah kata sifat yang menjelaskan atau menggambarkan dari sifatnya man'ut itu. Jadi, kan tadi kalimatnya Nifal ganteng. Nah, naatnya ini kira-kira yang mana? Naatnya ini adalah yang mensifatinya, berarti yang mensifati Nifal ini apa? Tadi kan kalimatnya Nifal ganteng, berarti ganteng lah yang menjadi naatnya. Soalnya dia mensifati dari man'ut. Man'utnya itu Nifal. Nah, gitu contohnya. Ya, selanjutnya ada penjelasan yang kedua. Penjelasan yang kedua ini adalah kedudukan rofa. Kedudukan rofa adalah salah satu kedudukan dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa kata benda atau kata sifat berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam kalimat. Nah, yang ketiga, kenapa na'at dan man'ut bisa menjadi rofa? Na'at dan man'ut dapat berkedudukan rofa jika keduanya berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam kalimat yang memiliki kedudukan rofa. Dalam hal ini, na'at dan man'ut akan memiliki tanda rofa yang sesuai. Nah, maksud dari na'at dan man'ut akan memiliki tanda rofa yang sesuai ini akan dijelaskan di berikutnya nih. Nah, ini contohnya. Jadi contoh yang pertama itu tadi kan, nah di sini kan tadi ada
Penjelasan keduanya berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam kalimat yang memiliki kedudukan rofa. Nah, itu alasan dia nat dan man'ut itu bisa menjadi rofa itu. Karena dia keduanya berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam kalimat yang memiliki kedudukan rofa. Nah, di sini contohnya. Contoh yang pertama itu subjeknya dulu. Saya akan mencontohkan subjeknya dari segi subjek lah. Nah, di sini ada kalimat ar-rajulu karimu qadimun. Nah, di yang pertama ini, oke, nah ini contohnya nih. Contoh yang pertama, kalimat dengan subjek. Nah, ini dari segi subjeknya lah. Di sini ada kalimat ar-rajulul karimu qadimun. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkataannya. Kata yang pertama itu ada ar-rajulu. Ar-rajulu itu sebagai man'ut, kata benda tunggal atau kata benda tunggal dan subjek kalimat. Di ini berkedudukan itu sebagai subjek kalimat juga ya. Nah, di kata yang kedua ada al-karim. Al-karim ini sebagai naatnya yang mensifati man'utnya. Nah, yang ketiga ada kata qadimun. Qadimun itu sebagai predikat kalimatnya. Jadi ar-rajulu karimun qadimun. Jadi yang sebagai man'utnya itu ar-rajulu, yang sebagai mensifatinya atau naat itu adalah al-karimu. Nah, di sini ada tambahannya sebagai predikat kalimat itu qadimun. Dalam kalimat ini, nah ini penjelasannya. Dalam kalimat ini, ar-rajulul karimu memiliki kedudukan rofa sebagai subjek kalimat. Nah, ini pokoknya bentuk subjek kalimatnya contohnya seperti ini. Sehingga keduanya memiliki tanda rofa berupa doma. Nah, jadi tanda rofanya itu doma, yaitu di akhiran itu ngikutin semua doma, doma, doma. Di ar-rajulu, al-karimu, qadimun. Nah, doma semua tuh. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada kalimat dengan predikat. Nah, ini dari segi predikatnya nih. Di sini ada kalimat at-talibanil mujtahidani humal afdolani. Nah, kata yang pertama itu ada at-talibani. At-talibani itu sebagai man'ut, kata benda jamak musanna. Jadi kata benda jamak musanna ini adalah kata benda yang menunjukkan dua lah, menunjukkan dua itu. Jadi ciri-cirinya itu ditambahkan dengan alif dan nun. Nah, yang kedua ini ada kata yang kedua ada al-mujtahidani. Al-mujtahidani ini sebagai naat yang menjelaskan man'utnya. Man'utnya tadi at-talibani. Nah, ada kata yang ketiga, huma. Huma ini kata penghubung untuk ke al-afdolani. Nah, sebagai predikat dari kalimat ini. Dari kalimat at-talibanil mujtahidani humal afdolani. Nah, dalam kalimat ini, at-talibanil mujtahidani memiliki kedudukan rafa sebagai subjek kalimat. Sehingga keduanya memiliki tanda rafa berupa alif. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada penjelasan tentang tanda rafa untuk naat dan man'ut. Tanda rafa untuk naat dan man'ut dapat berupa yang pertama ada doma, yang kedua ada alif, yang ketiga ada wawu. Nah, yang pertama ini adalah doma, yaitu tanda rafa untuk kata benda tunggal atau mufrad dan naatnya. Di sini ada contohnya. Contohnya itu ada ar-rajul karim, laki-laki yang mulia. Nah, di sini kan menunjukkan mufrad, menunjukkan satu. Jadi apa tanda rofaknya itu doma. Nah, gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ada alif. Nah, yang kedua ada alif, yaitu tanda rofa
tanda rofa untuk kata benda jamak musanna atau jamak yang berakhiran dengan alif dan nun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu yang alif dan nun itu menunjukkan kata benda jamak musanna. Jamak musanna itu menunjukkan dua ya, teman-teman. Nah, contohnya itu ada ar-rajulanil karimani. Karimani. Nah, yang artinya dua laki-laki yang mulia. Nah, ini menunjukkan dua. Jadi, tanda rofaknya itu adalah alif. Nah, gitu teman-teman. Nah, habis itu yang ketiga ada tanda rofa wawu, yaitu tanda rofa untuk kata benda jamak muzakkar salim atau jamak laki-laki yang berakhiran dengan wawu dan nun. Contohnya itu ada kalimat al-muslimun al-mujtahidun. Di sini artinya kaum muslimin yang rajin dan tekun. Jadi menunjukkan apa ya? Menunjukkan banyak lah. Jadi ya jamak muzakkar salim yang berakhiran wawu dan nun itu menunjukkan banyak. Nah, itu sebagai tanda rafa untuk naat dan maksud juga ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada contoh naat dan man'ut dengan rofa. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada naat dan man'ut dengan kata benda tunggal atau mufrad dan naatnya. Oke, contoh yang pertama itu ada ar-rajulul karimu. Sama contohnya kayak yang tadi ya. Ar-rajulul karimu. Nah, di sini mana sih yang man'utnya, mana sih yang naatnya? Nah, di sini ada ar-rajulu itu sebagai man'utnya dan yang sebagai naatnya itu adalah al-karimu. Nah, naat itu, ingat naat itu yang mensifati dari man'ut. Man'ut yang disifati, naat itu yang mensifati. Ya, teman-teman. Jadi ar-rajul karimu, laki-laki yang mulia. Laki-lakinya itu man'ut dan karimunya itu naat. Jadi laki-lakinya itu apa? Yang disifati, naatnya itu yang mensifati. Nah, gitu. Nah, yang contoh yang kedua ini ada contoh dari kata benda jamak musanna. Jamak yang berakhiran dengan alif dan nun. Contoh, ar-rajulanil karimani. Artinya dua laki-laki yang mulia. Ar-rajulani itu sebagai man'ut. Nah, al-karimani itu sebagai naatnya. Seperti yang tadi juga ya. Jadi, al-karimani itu naat sebagai yang mensifati man'ut. Man'utnya itu apa? Man'utnya itu ar-rajulani. Nah, oke, yang ketiga itu ada contoh dari kata benda jamak muzakkar salim. Jamak laki-laki yang berakhiran dengan wawu dan nun. Contoh, al-muslimuna al-mujtahiduna. Jadi artinya kaum muslimin yang rajin dan tekun. Rajin atau tekun ya. Di sini penjelasannya mana yang man'ut, mana yang naat. Nah, man'ut yang ini ada al-muslimun, sama kayak yang di atas, yang satu atau dua itu sama. Jadi yang disifatinya itu adalah al-muslimun. Nah, yang mensifatinya ini atau naatnya ini adalah al-mujtahidun. Jadi kaum muslimin itu man'utnya, yang rajin dan tekun itu adalah naatnya gitu. Jadi rajin dan tekun itu kan mensifati. Nah, kaum muslimin itu yang disifatinya gitu, teman-teman. Oke, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah naat dan man'ut dengan rofa ini adalah sebagai konsep penting dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik dari suatu kata benda. Naat dan man'ut dengan rofa ini memiliki tanda. Memiliki tanda apa aja sih? Tandanya itu yang sesuai dengan kedudukan rofa itu ada satu, ada doma, yang kedua ada alif, dan juga ada wawu, yang seperti kita pelajari tadi.
Nah, itu semua tergantung pada jenis kata benda dan kata sifatnya. Oke, oke, baik. Mungkin segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Dan semoga kita bisa berbahasa Arab dengan lebih efektif dan efisien lagi ya teman-teman. Oke, segitu saja dari saya, Muhammad Arisa Putra, dari kelas PMI 2C. Ucapkan banyak terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.